keluarga miliarder, keluarga Adi Chandra namanya. Keluarga itu dipenuhi konflik perebutan harta warisan, sehingga salah satu keluarganya tega menggunakan ilmu hitam. Ilmu hitam untuk menyingkirkan keluarganya sendiri demi menguasai semua harta warisan itu. Sebenarnya keluarga itu tidak ada hubungannya sama sekali sama keluarga saya, apalagi Roy. Tapi dengan kuasa Tuhan dan izinnya, Roy dipertemukan dengan salah satu anggota keluarganya. Dan semuanya dimulai di malam itu. Woi, keluar! Jangan sembunyi! Bayar utang kalian! Woi! Kemana mereka ya? Jangan-jangan mereka kabur. Ini hari saatnya nyawa kita melayang. Nah, kita harus ke rumah bapak kamu sekarang. Tapi... Nah, kalau kita lama-lama di sini, kita bisa ketahuan sama mereka. Lebih baik sekarang kita ke rumah bapak kamu sekarang. Tapi... Udah, ayo. Ayo. Lu bisa nggak buka pintu? Buka kuncinya. Gak bisa, keras. Aduh, lari kemana lagi mereka ya? Kayaknya gue tahu nih. Ayo ikut gua. Ayo. Wah! Kamu ngapain sih bawa barang-barang kamu kayak gini segini banyak? Kan aku bilang sama kamu bawa barang yang sepenting aja. Mas, kamu bisa nggak sih nggak usah kasar sama aku? Kita lagi di rumah papa. Emangnya kenapa? Emangnya kenapa kalau kita lagi di rumah papa kamu? Bapak kamu juga nggak bantu kita sama sekali. Ya bantu apa? Papa udah bantu di 500 miliar buat usaha kita ya. Tapi mana uangnya? Dengar ya, aku udah bilang sama kamu berulang-ulang kali kalau aku itu ditipu sama investor bodong. Kamu nggak percaya sama ucapan suami kamu sendiri? Bukannya aku nggak percaya sama kamu, Mas. Masalahnya kita yang dikejar sama debt collector itu. Kamu pikir uang dari mana tas mahal kamu itu? Yang kalau kamu lagi arisan kamu pamerin ke semua orang. Uang dari mana kalau kamu ke salon setiap hari? Uang dari mana buat kita makan setiap hari? Oh, jadi kamu salahin aku? Iya. Iya. Semua salah kamu. Nah, kan kamu yang nyuruh aku kerja. Padahal bapak kamu udah kaya. Mas! Udahlah, kamu gak usah ngebantah aku lagi. Dengar ya, kita ini lagi bukan di posisi enak. Hidup kita lagi susah. Kalau kamu berani ngeyel, kamu gak menuruti rencana aku, awas kamu. Tapi Mas gimana? Alah, kamu mau ya dihabisin sama debt collector itu? Udah, sekarang kita pergi ke dukun aja. Maaf Pak, kedatangan saya malam-malam begini. Tidak apa-apa, Pak Andre. Mbak Penny. Kok dia tahu nama kita? Kan aku udah bilang sama kamu, dukun ini bukan sembarangan. Dia sakti. Begini Pak, saya ingin minta tolong. Oh, jadi kalian kesini mau mencari cara supaya terbebas dari lintah darat. Benar Pak, dan saya hanya punya satu jalan. Tapi Mas, Kamu bisa tenang apa enggak sih? Emang kamu kagak mau hidup nyaman? Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan membunuh langsung si korban. Harus secara pelan-pelan dan harus ada tumbalnya. tumbal maksudnya apa ya Pak? Ahli waris miliarder Adi Chandra, bukan hanya kamu kan? Iya, benar. Ada adik aku. Dan papaku menyerahkan semua harta warisannya ke adik aku itu. Padahal kan ada aku, kakaknya. Aku kan butuh pekerjaan, Pak. Bukannya anak bocah mahasiswi itu. Aku sudah tahu kalian akan datang ke sini. Ini, aku ada alat untuk kalian. Biar hidup tenang dan enak. Tapi ingat, jangan sampai lupa melaksanakan syaratnya.
Kalau tidak, Kenapa aku jadi takut gini ya, Mas? Aku takut kita kenapa-kenapa. Emang kita sebentar lagi akan celaka. Ma, kalau Mama sampai nggak makan kembang itu, udah. Kita udah nggak ada harapan lagi buat punya uang banyak. Iya, baiklah. Ma, asal Mama tahu ya, Pak Dukun itu bisa ngebantu Mama untuk nyingkirin adik Mama itu loh. Iya, Pak. Memang iya, harusnya kamu bersyukur punya suami yang punya pikiran brilian kayak aku. Yuk. Malam itu tiba-tiba Roy muncul di depan pintu rumah. Padahal Roy dan Andi weekend ini berencana menginap di rumah tantenya. Tapi entah kenapa Roy tidak betah di rumah tantenya dan memutuskan untuk berakhir minggu di rumah saja dan meninggalkan Andi di rumah tantenya. Rumah berasa sepi banget ya, Ma. Pi, nggak ada Koko, Roy. Iya, biasa nih jam segini nih lagi jam-jamnya si Roy itu Mah, aku tuh tadi dapat penglihatan mata batin ini. Atau dia lagi, Pah, ayo cepet kita ke rumahnya itu tuh, dia dalam bahaya. Pasti lagi gitu terus jam-jam segini nih. Jadi kangen sama si Roy. Beda lagi sama si Koko. Kalau si Koko jam segini itu pasti lagi main game. Ada aja yang dilakuin Roy itu. Loh, Roy. Kok nongol kamu? kok kamu pulang sih? Kamu kan harusnya nginep di rumah Tante Stella. Iya, Ring, ngerasa gak nyaman aja di rumahnya Tante Stella. Gak nyaman gimana? Kayaknya ada penunggu rumah itu yang belum kenalan sama Roy. Oh, Yaudah, kamu taruh tasnya di kamarnya. Ntar lagi kita makan ya. Buat makan yang enak loh, Mah. Baru aja kita tenang dikit nih. Aduh. Loh. Kok ada bunga melati? Aduh, bunganya pakai jatuh lagi. Aku dikejar kan sama makhluk itu. Siapa tentu itu? Mungkin aku kelaparan doang kali. Jadi gak fokus. Yaudah deh. Woi Andre, keluar lo! Jangan sembunyi aja! Andre! Keluar! Bayar utang lo! Gila, rumahnya makin gede aja. Gimana kita nyarinya ya? Iya bener. Udahlah, kamu tinggal kunyah terus kamu telan aja susah banget sih. Mas, itu Mas. Apaan sih? Woi, jangan kabur lo! Kok dia bisa tahu gua ada di sini sih? Woi, berhenti lo! Yuk kejar! Woi, jangan kabur lo! Lari kemana lo? Ah? Itu. Mendingan sekarang lu harus mikirin bagaimana caranya supaya lu bisa ngelunasi hutang laki lo. Atau kita habisin nyawa laki lo. Jangan. Aku bisa mengalihkan perhatian mereka dulu dengan sertifikat rumah papa. Aku akan melunasi hutang suami aku dengan membayar sertifikat rumah ini. Baik, ayo kita ambil sertifikatnya. Berani-beraninya lo kabur! Ngapain lo? Bang, ampun. Saya cuma pengen nyari istri saya, Bang. Alah, nggak usah banyak alasan lo. Bayar utang sekarang. Bang, lepasin saya, Bang. Ayo. Woi,
Cepet. Lama banget. Iya benar. Ayo cepet. Iya. Lepasin saya, Bang! Bang, ampun, Bang. Ampun. Tapi nggak bisa bayar utang. Kenapa? Melotot-melotot. Pakai teriak-teriak lagi. Sini. Nah, gitu dong. Makasih ya. Udah, nggak usah buang-buang waktu. Nih, sertifikat tanah udah mau gua. Ternyata istrinya lebih berguna daripada dia. Apaan sih, Peng? Senang juga bekerja sama dengan Anda, Pak Andre. Mulai besok, harap angkat kaki dari rumah ini. Iya. Lo dengar tuh? Iya, Bang. Iya. Ayo. Wah! Kamu bisa mikir gak sih? Ngapain sertifikat kita kamu kasih ke Lintah Darat itu? Ma, kamu ngapain ketawa-ketawa kayak gitu? Kamu jangan pura-pura gila ya? Barusan aja aku ngeliat kamu ngasih sertifikat kita ke Lintah Darat itu. Udah Mas, kamu tenang, oke? Sertifikat itu bakal balik ke kita. Balik? Iya. Maksud kamu? Dukun itu nggak bohong. Ternyata ada makhluk yang bisa kita suruh, yang jagain kita. Ma, makhluk suruhan kita? Iya. Yaudah, sekarang kita ambil sertifikat kita. Yuk. Yuk. Baru kali ini ada orang kaya. Utang 1 miliar, bayarnya bermiliar-miliar. Kaya kita, ya nggak? Yoi. Setan! Setan! Kok bisa? Itu? Udah, ayo kita harus pergi sebelum ada orang yang lihat. Oke. Ayo. Makhluk apa itu tadi? Itu jin yang dukun itu bilang dia akan ngejagain kita. Jadi akhirnya kita... Yes, kita akan jadi kaya Mas. Dan kita nggak akan hidup susah lagi. Aku senang banget. Akhir. Oh ya, besok kita ada rencana ke rumah sakit kan? Oh iya. Kalau begitu, besok juga kita pengaruhi bapak kamu. Kenapa? Kok wajah kamu kayak nggak seneng gitu? Besok kan Lintang juga datang ke rumah sakit, Mas. Adik kamu itu. Kurang ajar. Oh, kamu ingat kan kata Pak Dukun itu? Habisi dulu pewaris lainnya. Tapi gimana caranya? Aku tahu. Gila, lo tadi presentasi apaan? Ngaco banget deh. Tahu ah, yang penting kelar. Gue aja bikinnya sampai subuh. Ya setengah sadar kayak gitu. Yeay, itu lo ngerjainnya sambil ngigo. Bawel. Hani, lo nggak nebeng? Gue gak nebeng ya hari ini, soalnya masih ada meeting-meeting gak jelas gitu. Bentar lagi. Lah, terus lo ngapain ngikut gue kesini? Gue gak tega aja lihat lo jalan sendiri. Dasar hidup lo nggak jelas. Lo pakai minyak nyong-nyong ya? Kok bau banget sih? Minyak? Gue nggak pakai minyak. Apaan sih lo? Udah, capek gue dengerin lo. Duluan ya, bye. Ye. Sumpah, tadi bau melatinya nyengat banget. Kok gue jadi merinding sih? Mungkin sudah rencana Tuhan.
Roy tiba-tiba saja mendapat penglihatan batin tentang Lintang. Dan seperti diarahkan oleh Tuhan, Roy dan Lintang dipertemukan malam itu juga dengan kejadian yang tidak diduga. Nih, lo ngapain di sini? Katanya ada meeting. Lo sakit? Ya udah, lo ikut gue yuk. Gue anterin ke dokter sekalian, gue mau jenguk bokap. Lah, Ani kenapa ya? Sakit gigi apa nih anak? Ayo deh yuk. Ayo. Loh, kakak ini siapa? Dia kenapa? Hah? Hantu yang di belakangnya siapa? Lebih baik aku meditasi aja lah. Dan sembahyang. Waduh, suara apaan tuh? Jangan-jangan ada kecelakaan. Aduh, Pi, udah malam ini, Pi, berisik. Coba kita bantu. Ini energi jahat. Iya kek, Re kan hati-hati kok. Oh iya, Re bawa hionya aja deh. Iya. Ya ampun. Tolong. Ini kan, bentar Pak. Ini perempuan yang ada di mata batin Roy. Ya Tuhan, izinkanlah kami untuk bantu. Ayo deh Pak, bantu gue. Ayo. Mbak bangun Mbak. Hati-hati Pak, langsung angkat aja. Bawa masuk. Aneh sekali, jarang ada kendaraan yang lewat di depan rumah kami, apalagi sudah malam. Lebih aneh lagi, kami tidak pernah melihat gadis itu di sekitar komplek kami dan di sekitar rumah kami. Tapi Roy tahu namanya dari penglihatan yang ia dapatkan. Kami menunggu gadis ini sadar, lalu dia menceritakan kejadian yang sama persis dengan penglihatan Roy. Kamu siapa? Aku ada di mana? Tenang ya, kamu ada di rumah tante. Tadi kamu habis kecelakaan di depan rumah. Astaga. Tadi bukan Hani. Bukan Hani. Roy tahu kok Kak, tadi kakak boncengin hantu perempuan hitam. Kak Lintang, tenang Kak. Roy udah hantu itu kok. Kak Lintang tenang aja. Loh Roy, kamu kenal dia? Kamu siapa? Kok kamu tahu nama saya? Terus setan apa? Oh iya, aku tadi bonceng setan. Roy tahu nama kakak lewat mata batin Roy. Mata batin? Mata batin apa? Aku tadi baru lihat setan. Iya Kak, Roy tahu tadi kan kakak boncengin hantu perempuan hitam itu kan. Dia memang sengaja membuat kakak celaka. Mau menyelengkai aku? Tahu dari mana kamu? Aku
Aku kan belum cerita. Roy, udah. Kasihan dia, masih shock. Jangan kamu bikin tambah bingung. Kakak dalam bahaya. Rupanya ada orang yang gak sayang sama kakak dan sengaja mengirim ilmu hitam. Ya ampun, Dek. Kamu tuh ngomong apa sih? Jangan ngada-ngada deh. Tapi Roy serius, Kak. Om, Tante, makasih ya udah nolong aku. Aku harus buru-buru pergi. Aku harus jenguk Papa. Kalau gitu, Papa Roy aja yang nganterin. Siap. Gak usah, Roy. Aku bisa sendiri kok. Kejar dong, Pak. Apa gagal deh. Kak, tunggu, Kak. Sana, urus mangsamu. Mampus kamu Lintang. Suruh siapa kamu menguasai semua harta papaku? Maaf ya, anak tante tuh emang punya apa ya istilahnya, punya bakat spesial dari Tuhan. Bakat spesial? Ini, Kak. Ini air garam, nanti kakak berdoa sesuai kepercayaan kakak. Habis itu kakak pakai buat minum atau mandi, terserah. Harus ya? Harus, Kak. Ini buat hilangin tanda yang ditandain di tubuh kakak sama hantu wanita hitam itu. Maksudnya aku udah ditandain setan? Kasih. Ada-ada aja kamu, Dek. Gak mungkin lah. Om, Tante, makasih udah nolongin aku. Permisi. Ya. Hati-hati, mari. Kelihatan jelas kalau Lintang tidak percaya sama Roy. Roy sebenarnya waktu itu juga salah karena tidak bisa membaca situasi yang pas untuk menyampaikan peringatannya. Dan yang Roy takutkan sudah terjadi. Lintang tidak mandi dengan air garam. Jam besok udah mau habis lagi. Iya ya, bocah itu kan nyuruh gue mandi pakai air garam ini. Tapi sejak kapan sih gue percaya sama yang begituan? Udah. Pa, tolongin ya, Pa. Gak banyak kok. Gak banyak. Penny, Papa gak pernah ngajarin kamu untuk menyepelekan uang sebanyak itu. Apalagi uang 1 miliar itu bukan uang sedikit. Untuk apa uang sebanyak itu, nak? Pak, begini loh, Pak. Penny itu kan anaknya Papa. Kita itu minjem uang ke Papa untuk modal usaha kerja, Pak. Coba Papa tanya Penny, mana pernah sih kita dapat uang kita hambur-hamburkan? Nggak pernah, Pak. Saya nggak pernah ngizinin kamu untuk panggil saya Papa. Penny, ini terakhir kalinya Papa berikan kamu uang untuk modal ya. Inilah kenapa Papa dulu ngelarang kamu untuk asal pilih calon suami. Masa kamu pilih suami yang pemalas dan pengangguran seperti dia? Pak, saya ini bukan pemalas. Dan saya juga bukan pengangguran. Saya berusaha mendirikan perusahaan saya sendiri, Pak. Saya hanya sial kena tipu rekan bisnis saya. Itu aja salah saya. Iya kan saya? Iya benar. Papa dengar kan? Dia bukan pemalas, Pa. Harusnya Papa tuh serahin perusahaan Papa ke kita. Papa kayaknya tuh udah nggak bisa lagi pegang perusahaan itu sendiri, Pa. Percaya sama aku, Pa. Penny, hati-hati kalau ngomong. Jangan asal bicara, nak.
Astaga, Kak Penny lancang banget. Kak Penny, jangan sembarangan ngomong ya. Nggak sopan banget sama papa. Nggak pantas Kak ngomongin warisan di sini. Apalagi papa lagi sakit. Terus mau ngomong kapan lagi, ha? Baiklah. Baiklah apa, Pak? Kalau kamu berdua ingin menerima keputusan pembagian warisan, Papa putuskan perusahaan keluarga kita akan dipegang oleh Lintang. Apa, Pak? Nggak. Apa nggak fair? Apa jahat? Ma, Ma, tunggu dong, Ma. Kamu gimana sih? Kok bingung deh. Kenapa dia masih ada sih? Perasaan aku udah kirim aku halus ke dia. Jangan dukun itu nipu kita lagi. Apes banget sih hidup gue. Udah dibohongin sama dukun. Ma. Harta warisan papa juga Lintang yang kuasain. Papa nggak terima ditipu kayak gini. Kita harus balik lagi ke tempat dukun itu sekarang juga. Hah? Mahal. Asal dukun aja. Ayo. Papa heran, Lin. Papa besarkan kamu dan kakak kamu itu di rumah yang sama, dengan cara yang sama. Tapi kenapa kalian menjadi pribadi yang berbeda ya? Apa dosa Papa? Tenang, Pak. Semua yang dilakukan Kak Penny itu bukan dosa Papa. Papa sudah melakukan yang terbaik untuk membesarkan kami. Papa sudah menjalankan kewajiban Papa. Sisanya tinggal kami sendiri yang memutuskan. Tapi kok kamu wangi banget ya? Seperti wangi melati. Bau itu lagi. Kok gue dikatain gitu terus sih? Lintang, wangi seperti itu pertanda kamu diikuti makhluk halus, nak. Aduh, Papa ada-ada aja deh. Kan Papa sendiri yang ngajarin aku biar nggak percaya sama hal yang begituan. Sama hal yang nggak bisa dilihat. Iya juga ya. Salah Papa dulu gak pernah ngajalin kalian untuk ibadah. Ya udah, yang penting sekarang kamu pulang dulu sana. Nanti terlalu malam, nak. Ya udah, aku pulang dulu ya, Pak. Maaf tadi jenguknya telat. Ada sedikit urusan. Hati-hati ya, nak. Iya. Aneh, hari ini udah berapa kali gue dikira pakai parfum melati. Sampai Papa juga nanya gitu. Loh, kok gue merinding gini ya? Kok sepi banget sih? Enggak, gue cuma terpengaruh omongan Papa doang. Enggak. Itu cuma imajinasi gue doang. Omong kosong. Katanya bisa bikin hidup kita lebih enak. Dan bisa memikirkan Lintang dari hidup kita. Mana? Bagaimana sih? Saya udah bayar mahal-mahal juga. Tetap aja perusahaan di Chandra jatuh ke tangan Lintang. Aneh. Padahal aku memberi kalian yang paling penurut. Sepertinya ada yang mengganggu kita. Sebentar, saya lihat dulu. Roy, punya virus yang buruk banget tentang kakak ini. Roy harus meyakinkan kakak ini. Tapi kan kenal aja nggak gimana bisa bantu. Loh? Hah? Getar sih. Siapa kamu? Berani-beraninya mengganggu urusan orang. Pergi sana. Atau kamu nanggung akibatnya. Rupanya ada orang lain yang menguasaiku dan mata batin juga. Anak kecil. Mana mungkin anak kecil yang mengganggu kita? Anak kecil? Maksud Bapak apaan sih anak kecil? Bapak jangan ngarang-ngarang alasan ya. Dia bukan anak kecil biasa. Kenapa nggak usir dia dari kehidupan kita? Kita jangan gegabah.
kita harus serang yang lebih lemah dulu. Ya udah, kalau begitu kita lakukan sekarang aja, Pak. Tapi kenapa Pak? Tapi bayaran kalian tidak cukup untuk menambah target. Begini, Pak. Kalau Bapak bisa menghabisi Lintang dan anak kecil itu, saya berani membayar 2 kali lipat pembayaran sebelumnya. Malam itu tiba-tiba saya terbangun melihat jendela kamar terbuka. Aneh sekali, jendela kamar itu nyaris tidak pernah saya buka. Lebih anehnya lagi, waktu saya mencari papanya Roy, papanya Roy berjalan ke kamar Roy sambil membawa pisau. Papa ngapain sih, Pak? Hah? Ngapain bawa pisau sih? Pak, apa sih, Pak? Papa ngapain pisau? Papa! Pak! Ya ampun, Papa! Wah, kok lampunya kedip-kedip gini ya? Kayak dia ngawasin aku deh. Kok bau melati ya? Duh, Roy jadi bingung. Sebenarnya kakak ini siapa sih? Kok tiba-tiba muncul dalam mimpi Roy juga? Aneh. Anginnya kenceng banget sih. Rupanya Kak Lintang belum pakai garam itu. Harus ingetin. Ya ampun, Papa! Papa kenapa sih? Mama. Pak, sadar, Pak! Papa, ya ampun! Roy! Mesta. Lindungilah Papa dan Mama dari serangan hantu itu. Jangan biarkan hantu itu kendalikan Papa. Biarkan Roy bantu Papa dan Mama. Pergi! Pak? Oh, nggak apa-apa. Maafin Papa. Papa sudah berusaha untuk mengontrol, tapi Papa sendiri nggak bisa ngendalin badan Papa. Apa yang penting Papa udah sadar. Kasih ya, Roy. Iya, Pak. Mah, Roy cuman bantu doa doang kok. Oh iya, Pak. Kalau Roy minta tolong sekarang, Papa sanggup gak? Apa itu? Minta tolong apa? Kita harus ke rumah Kak Lintang sekarang. Dia ada bahaya. Bahaya yang dialami sama Kak Lintang lebih bahaya daripada tadi Papa sama Mama kayak gitu. Oke. Yaudah ya, Pak. Kalian berdua aja. Mama sama Kaki aja di rumah. Harus saling menjaga. Soalnya Roy yakin kalau hantu itu belum puas mengganggu kita. Yaudah ya, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Dadah, Pak. Dan ternyata benar firasat Roy. Teror kepada kami malam itu belum berakhir. Sungguh anugerah yang luar biasa. Tuhan berikan Roy sehingga firasatnya benar. Pak, Bapak kenapa? Akan kubalas kau anak kecil. Bapak jangan urusin anak itu terus. Bapak kan udah janji mau memusnahkan Lintang. Oh, tenang. Kalian tenang, sedang dilaksanakan. Sebentar lagi akan berhasil. Kalian pulang saja. Nanti di jalan kalian akan tahu sendiri. Tapi ingat, jangan lupa memakan kembang itu. Karena dengan itu, makhluk itu akan menurut pada kalian. Baik. Aku masih punya satu tumbal lagi buat kamu anak kecil. Loh,
Tapi bunyi lonceng. Nggak tahu, Pak. Hah? Biasanya kan kalau kakek bunyi lonceng berarti ada energi jahat, Pak. Waduh. Dan jangan bakal terjadi sesuatu, Pak. Hah? Mama? Ayo coba kita lihat. Mama kenapa, Ma? Ma? Loh, Ma? Ma? Ma, bangun, Ma. Apa ini, Ma? Mama? Ma? Mama? Ma? Gimana ini, Roy? Kakek? Loh, Loh, kakek? Papi? Kakek? Papi udah bisa jalan. Pasti terjadi sesuatu sama kakek, Pak. Anak kecil, kesadaran dia akan kembali kalau kamu berhenti mencampuri urusan saya. Tapi kamu juga udah berani mengganggu keluargaku. Ya Tuhan, izinkanlah Roy buat hancurkan energi negatif ini. Tidak akan pernah. Itulah akibatnya ikut campur urusan orang lain, bocah. Roy harus bakarkan ini. Gawat. Aku gagal menahan bocah itu. Aku harus menahan mereka. Jangan sampai mereka bertemu Lintang. Roy berhasil membebaskan kakeknya dari pengaruh dukun. Lalu oleh papanya Roy, saya dan papi ditidurkan di ruang tengah. Roy dan papanya langsung menuju Lintang. Tapi mereka sangat takut kalau semuanya sudah terlambat. Roy, kamu yakin kita harus nyari Lintang di sekitar sini? Menurut firasat penglihatan mata batin Roy sih gitu, Pak. Ah, kamu gimana sih? Gawat, Pak. Lehernya Kak Lintang lagi dijerat sama hantu itu. Duh, Pak, lebih cepat deh, Pak. Lebih cepat. Iya, pegangan. Itu dia, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Roy, Roy! Roy! Roy, tunggu Papa, Roy! Ayo, Ma. Aduh, itu. Udah biarin aja. Kita harus buru-buru, Ma. Lagian Pak Dukun juga akan berhasil menyingkirkan Lintang. Ayo. Tuhan penguasa semesta, penguasa langit dan bumi, izinkanlah Roy untuk usir hantu itu. Papa, keren siapa? Katamu Lintang ada di sini. Mana dia? Papa gak bisa lihat soalnya Lintang dipesan sama hantu itu, Pak. Hah? Terus? Kita doain bersama aja, Pak. Harus kita usir hantu itu. Siap. Tuhan penguasa semesta, izinkanlah Roy untuk berhadapan dengan setan ini. Berhenti kau manusia. Mas Kak Lintang! Siapa kau berani-beraninya kau mengejar aku? Kau bukan tuanku. Oh, jadi dia tuannya. Bentar, Mas. Kenapa aku bau aroma makhluk halus yang dari dukun itu ya? Ma, berarti adik kamu Lintang sudah berada di dekat sini. Baunya dari arah situ, Mas. Dari sana.
mereka, Mas? Jangan-jangan mereka ingin mengganggu rencana kita. Bukannya dukun itu udah menyelesaikan semuanya? Mas, jangan-jangan kita ditipu lagi sama dukun itu? Mah, tenang aja. Kita masih punya makhluk buat disuruh-suruh. Suara apa itu, Roy? Teriakan setan itu. Dia kepanasan. Rasakan kalian jika kalian mengganggu rencana orang lain. Heh, setan, siksa mereka. Jadi dia tuannya. Setan, buruan siksa mereka. Siapa yang berani-beraninya meminta aku? Manusia mana yang berani menentang setan? Mana makananku? Mana kembangku? Biar aku mati, kau juga mati. Makhluk itu mendekat ke kita. Sebelum ini. Tante! Awas Tante! Jangan pergi! Tante! Roy, kok kamu malah nyamperin mereka? Aduh. Om, makasih ya Om udah nolong aku. Aku tadi dengar suara kakak aku, Om. Ya, kakak kamu lagi dikejar sama Roy. Tapi lebih baik Kak Penny! Aduh, papa kok ditinggal sendiri, nggak ada mama lagi. Aduh, bunganya pakai jatuh lagi. Aku dikejar kan sama makhluk itu. Kok makhluk itu malah ngejar Penny? Jangan-jangan dia lupa makan kembangnya. Gawat nih. Bisa terancam nyawa kalau begini. Tante! Kak Penny! Kakak! Kakak! Kak Penny! Kemana sih setan itu? Oh, Roy. Mama! Pak. Biarin, Pak. Biar karma yang membalas itu semua, Pak. Iya, Roy. Kak, alhamdulillah. Akhirnya kakak sadar juga. Aku di mana? Kakak di rumah sakit. Rumah sakit. Kenapa kaki aku nggak bisa digerakin? Kakak, kaki kakak lumpuh sementara. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Aku gak mungkin lumpuh. Aku gak mau. Kakak tenang, Kak. Kakak, aku janji aku bakal mengurus kakak. Aku bakal mengurus kakak sampai kakak bisa jalan lagi, Kak. Aku janji. Tapi aku gak mau ini kejadian sama aku.
kamu harus berterima kasih sama adikmu. Karena dia udah lunasin hutang kamu pakai tabungan dia. Pak, itu kan rahasia kita. Dia harus tahu. Dia harus berterima kasih. Penny, Papa menyerahkan kepengurusan perusahaan pada Lintang karena Papa nunggu kamu siap. Tapi ternyata kamu gagal, nak. Aku udah gak peduli sama perusahaan itu, Pak. Lintang yang berhak untuk mendapatkan perusahaan itu. Aku gak berhak. Aku gak pantas, Pak. Kakak gak boleh ngomong gitu. Kita berdua akan mengurus perusahaan itu bersama-sama lagi ya, Kak. Lintang, maafin aku ya. Kemarin aku benar-benar dibutakan dengan uang dan dunia. Maafin aku ya. Aku udah maafin kakak sejak lama. Terima kasih, Lita. Selalu ada kebaikan dari peristiwa yang terjadi. Keluarga Adi Chandra tinggal satu atap dan Lintang meneruskan usaha papanya. Dukun dan suami Penny sampai saat ini tidak ditemukan. Konon katanya dia disembunyikan setan yang dulu atas suruhan mereka. Memang hidup di dunia ini akan selalu ada karma baik dan buruk. Sering-seringlah menebar karma baik agar yang datang yang baik-baik juga.